everyone, selamat datang kembali di segmen Talk and Share bersama saya Najib. Nah, video kali ini akan membahas tentang beasiswa Fulbright. Jadi, kalau kalian ingin tahu lebih dalam tentang apa sih itu beasiswa Fulbright, tonton video ini sampai selesai. Jadi sekarang di video ini kita kedatangan salah seorang penerima beasiswa Fulbright yang secara langsung akan menjelaskan kepada kalian apa sih itu beasiswa Fulbright, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya sehingga Arif ini bisa lolos dan mendapatkan beasiswa ini. Karena menurut saya sendiri Kak, beasiswa Fulbright ini merupakan salah satu beasiswa yang sangat challenging ya untuk didapatkan. Jadi kalau seumpama beasiswa itu berkasta, beasiswa Fulbright yang biasanya yang menurut saya sulit untuk didapatkan. Nah, di sini saya pribadi pun sebenarnya ingin belajar sih bagaimana supaya bisa lolos. Siapa tahu bisa dapat beasiswa lagi untuk lanjut PhD. Amin. Oke. Mungkin perkenalan dulu Kak. Nama saya Arif Bala. Saya dari Sinjai. Saya lahir di Sinjai, tapi besar di Bone. SD SMP saya itu di Bone. Kemudian SMA baru balik ke Sinjai. Kemudian lanjut S1 di UIN Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan kemudian 2017 saya mendapat beasiswa ini, beasiswa Fulbright sampai 2019. Kemudian balik dan saat ini mengajar di Institut Paradigma Indonesia. Pas kembali langsung dapat pekerjaan ya, jadi luar biasa. Nah, jadi beasiswa Fulbright Kak. Arif ini dapat informasi tentang beasiswa Fulbright ini dari mana sebenarnya awalnya? Dan kira-kira teman-teman yang mau cari tahu tentang beasiswa Fulbright itu bisa dapat informasinya dari mana saja? Mungkin seperti kita. Jadi waktu S1 kan kita masih kurang informasi beasiswa. Jadi ceritanya waktu saya baru pertama kali masuk di kuliah itu 2010, maba ceritanya. Ada koran. Nah, di koran itu ada 3 orang senior saya yang akan berangkat ke Amerika. Satu itu dia dapat program UGRAD, itu pertukaran mahasiswa. Yang duanya dapat CCIP. Itu CCIP dan UGRAD ini bagian dari program Amerika Serikat di bawah naungan AMINEF. Jadi AMINEF itu American Indonesian Exchange Foundation, adalah yayasan yang menangani program-program terutama pertukaran atau beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, sejak saat itu saya sadar bahwa berarti ada peluang untuk Amerika. Kemudian 2012 waktu itu saya semester 5, saya mencoba apply untuk pertama kali, for the first time I applied for UGRAD, yang itu toh, yang pertukaran pelajar itu. Alhamdulillah lolos sampai berkas. Tapi gagal interview. Interview. Tetapi syukurnya adalah tetap juga syukuri karena saat itu interviewnya di Jakarta. Terus biaya tiket pesawat dan segala yang lain di Jakarta ditanggung semua. Dan itu pertama kali saya naik pesawat, pertama kali ke Jakarta. Ya lumayan kan dibiayai. Nah, sejak saat itu perkenalan saya awal dengan Fulbright. Kemudian 2014 saya selesai, tapi ya tantangannya kan TOEFL, belum cukup TOEFL kok. Jadi mau daftar langsung S2 belum cukup. Nah, datang waktu itu AMINEF presentasi di kampus. Ya, mereka memang punya program ketahuan untuk katakanlah itu promosi atau sosialisasi. Yang saya tanyakan adalah CCIP, karena itu nilai TOEFL-nya 450. Nah, saya bisa lah kalau yang itu dapat TOEFL kok. Tapi alih-alih menyemangati saya, malah staf dari AMINEF ini bilang, saat itu saya baru mau selesai, kamu daftar itu Fulbright aja untuk S2. Saya langsung ngoyo, lah gimana kalau nilai TOEFL-nya itu 550 minimal bisa masuk. Untuk S2. Sementara waktu itu nilai TOEFL belum mencapai, baru 530, walaupun background saya bahasa Inggris. Tapi karena otak saya ya entahlah pas-pasan jadi enggak langsung tinggi. Jadi saya agak hopeless.
saya tidak terlalu mendengarkan lagi penjelasan staf dari Aminef itu, karena saya maunya ya CCIB, karena bagi saya itu yang paling realistis dengan nilai saya waktu itu. Jadi kemudian S2 itu bagi saya terlalu jauh, apalagi secara TOEFL-nya terlalu belum mencapai skor saya waktu itu. Nah, dari situlah kemudian saya mengetahui soal Fulbright. Jadi dari koran, berita senior, kemudian mereka sedang mengadakan sosialisasi di kampus. Ya. Nah, itu kan tadi awal mula bertemu dengan Fulbright itu. Right. Nah, bagaimana kalau seumpama ada teman-teman yang mereka mau mencari informasinya, di mana mereka bisa datangi situsnya, atau mungkin Instagram yang bisa mereka lihat, ini loh ada sosial medianya yang bisa teman-teman akses untuk melihat informasi tersebut. Saya pikir sekarang enak sekali nih karena di internet tuh pasti setiap beasiswa teruna pasti punya website. Itu bisa dilihat di mungkin nanti bisa ditaruh www.aminef.or.id. Bisa kunjungi situ, dan situ semua lengkap. Jadi masuk di menu, kemudian ada menu grants for Indonesians, grants for Americans. Kalau Anda orang Indonesia, grants for Indonesians. Nah, di situ ada pilihan, ada Fulbright. Misalnya untuk S2, ada untuk fellowship, termasuk yang UGRA tadi. Kemudian ada visiting scholar, di situ tinggal klik. Jadi yang untuk pertukaran pelajar tadi ini mungkin agak tapi yang untuk pertukaran pelajar itu mereka masih aktif sebagai mahasiswa S1. Oh iya, betul. Jadi minimal semester 1 dan maksimal menyisakan 1 semester 7. Oke. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang baru masuk kuliah atau mungkin maba yang bisa betul. Searching dan cari informasinya. Bisa dipersiapkan. Ya, betul. Jadi Fulbright itu diambil Fulbright with single L. Not double L. Alright. Jadi Fulbright itu diambil dari nama senator yang mendirikan beasiswa ini, namanya James William Fulbright. Senator dari Arkansas, dia mendirikan beasiswa ini. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa penuh dari pemerintah Amerika Serikat yang sudah ada kalau di Indonesia sudah sejak 1946. 1 tahun setelah kemerdekaan. Iya, betul. Kalau misalnya kita pernah dengar atau pernah tahu kayak Ki Haji Agus Salim, atau kita menggunakan kamus yang apa itu warnanya, yang legendaris dulu. Hasan Sadili dan Ecos. Nah, itu juga alumni Fulbright. Haji Agus Salim itu alumni awal Fulbright, kemudian mungkin tokoh-tokoh nasional seperti Nasaruddin Umar, atau penulis Budi Dharma atau Anies Baswedan, atau yang almarhum Sapardi Djoko Damono kalau kita suka puisi. Mereka semua adalah contoh alumni Fulbright. Jadi sudah ada 1946 sudah ada di Indonesia. Dan beasiswa ini bukan cuma untuk Indonesia, tapi untuk 160 negara kurang lebih di dunia. Jadi penerusnya ini bukan cuma dari Indo, tapi dari berbagai negara. Saya pikir semua benua, dari Eropa, dari Afrika, dari Australia, dari Asia, dari Amerika Selatan, Amerika Tengah, kecuali barangkali benua Antartika. Tenang. Iya, jangan sampai beruang yang mau beasiswa. Oke, jadi memang sudah banyak alumni dari beasiswa ini, dan mereka adalah orang-orang yang beberapa berpengaruh di Indonesia. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga Arif ini bisa menjadi salah satu pelanjut. Amin. Bisa berpengaruh. Sekitar 23 alumni Fulbright adalah sekarang kayaknya bertambah. Sekitar itu 23 atau 25 sekarang penerima Nobel. Dari seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Bukan dari Indonesia sih, tapi ada dari Prancis. Ada juga yang jadi presiden seperti Presiden Afghanistan sekarang ada alumni Fulbright. Juga beberapa D37 itu pemimpin negara setingkat presiden atau perdana menteri, tergantung sebutannya apa itu, alumni Fulbright gitu. Luar biasa sekali ya untuk beasiswa Fulbright ini, karena banyak orang-orang hebat yang menjadi alumni dari beasiswa ini. Nah, kalau Kak Arif sendiri bagaimana perasaannya ketika pertama kali diumumkan lolos beasiswa ini? Seperti kebanyakan, mungkin seperti perasaan pada saat dinyatakan lulus beasiswa LPDP, sama saya juga senang waktu lulus LPDP waktu itu, walaupun sempat kebingungan waktu dinyatakan lulus, karena waktu itu kan ada beasiswa yang lain juga, ada 2 beasiswa yang lain, sehingga harus milih
antara itu dan beasiswa Iya, yang lain iya, itu. betul. Oke. Ya, kemudian akhirnya pilih Fulbright. Pertimbangannya apa itu, Kak? Karena beasiswa Fulbright kan beasiswa ke Amerika Serikat. Iya. Dan saya pernah berdoa waktu saya lupa, tapi waktu itu baru-baru awal kuliah, di saat kita masih belum tahu ini mau ngapain nanti Iya, kalau iya. kuliah. Dan saya berdoa bahwa Tuhan damparkan saya ke tempat yang paling jauh. Dan saya timbang-timbang banding-bandingkan dua beasiswa saya lain itu ke Inggris. Oke. Nah, saya pikir kalau saya ke Inggris kayaknya sekitar 18 jaman, kalau Amerika 24 jam minimal. Kayaknya lebih jauh. Lebih jauh Amerika. Saya Oke. Amerika. Itu salah satu, tapi alasan yang lain Pastinya bukan sebenarnya itu. alasan yang lain sebenarnya adalah karena banyak senior atau teman-teman saya yang sudah ke Inggris atau ke Australia, Iya. ke Amerika masih kurang, dan saya pikir kita akan bagus sekali kalau kita menyebar, dan kemudian ketika kembali kita bisa berkolaborasi, jadi kita bisa tahu sistem pendidikan di sana, di Inggris dan di Australia, Anda juga di Australia. Betul sekali ya. Ya. Betul sekali. Supaya nantinya ketika kita kembali ada banyak Iya, input betul. yang bisa kita kolaborasikan. Iya. Betul sekali, Pak. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk di kira-kira apa sih persyaratan yang perlu kita persiapkan untuk bisa mendaftar beasiswa ini. Iya. Yang paling umum saja, nggak usah sampai detail, Kak. Pertama ada beberapa program di Fulbright. Ada untuk oke. PhD, ada untuk master, ada untuk visiting scholar. Mungkin saya akan lebih banyak berbicara soal yang master. Master. Saya master. Yang pertama tentu orang Indonesia. Oke. Kemudian punya ID seperti KTP atau paspor, itu semua bisa dilihat sih di website. Tapi IPK 3, berapa saya lupa, tapi kalau nggak salah 3,25 deh. 3,25 ya. Kalau nggak salah, mungkin saya perlu double check, tapi sekitar itu. Oke, nanti kita double check dan Iya. taruh mungkin di Iya, sana betul. ya. Taruh kira-kira berapa. Nah, nanti ada yang ngamuk-ngamuk kalau saya salah itu. Kemudian Kemudian sampai yang 3,0 berharap, Kak. Oke. kemudian surat rekomendasi 2, kalau tidak keliru ya, surat rekomendasi, dan ada form yang bisa download di aplikasinya. Oke. Kemudian itu diisi, ada CV, kemudian ada study objective. Dan sekarang kayaknya mereka juga tambahkan personal statement. Jadi dulu waktu zaman saya itu study objective C yang dikumpul. Tetapi nanti personal statementnya setelah dinyatakan lulus interview. Tapi kayaknya sekarang mereka gabung jadi langsung dua itu, personal statement sama study objective. Kalau di LPD mungkin kayak study plan gitu kan. Ya, betul. Nah, kayak begitu. Jadi nantinya kita mau ngapain di sana, terus setelah kembali. Ya, saya lupa ini yang esensial. Nah. Syarat bahasa. Oh iya, betul. TOEFL 550, TOEFL ITP minimal, dan kalau IELTS, kalau teman-teman punya IELTS itu kalau salah 6,5. 6,5 standar ya. Standarnya. 50 dan 6,5. Betul. Jadi sebenarnya ini sih juga yang paling penting, Kak, karena ada juga di salah satu tulisan yang saya tulis di website saya, bahwa yang menjadi golden ticket ketika kita ingin berburu beasiswa itu adalah sertifikat kemampuan berbahasa Iya, Inggris. betul. Saya banyak bertemu sama teman-teman, sama junior atau bahkan senior yang menurut saya sangat hebat sekali, sangat bagus sekali, sangat enak sekali kalau kita menulis essay atau mengikuti program tertentu. Tetapi ketika tiba pada syarat bahasa, di situ, dan kita tidak bisa bantu di situ. Iya, betul. Dan jadi kalau seumpama ada teman-teman atau adik yang baru mungkin masuk, mahasiswa baru lah contohnya, itu belajar dari sekarang. Atau mungkin kalau ada anak-anak SMP, SMA yang nonton video ini, start from now ya. Exactly. Karena jujur, Kak, saya ngajar di salah satu sekolah swasta yang ada di Makassar. Yang mana anak kelas 1 SD dan kelas 2-nya itu mereka sudah speak fluently in English, Kak. Jadi kalau seumpama ada yang sudah berumur kayak saya contohnya ya, dan kita masih ketinggalan dengan itu, kayaknya kita harus berusaha lebih gitu ke depannya. Saya juga mau menambahkan, jadi saya juga sempat ngajar di salah satu sekolah swasta, elit ya, katakan elit, dan apa ya, kalau elit semuanya syarat bahasa itu sudah pasti mereka harus kuasai. Artinya mereka selangkah lebih maju daripada orang kebanyakan, dan artinya kalau orang-orang di luar ini tidak memiliki inisiasi untuk berusaha sendiri, itu akan jauh tertinggal. Betul. Nah, betul sekali, Pak. Tapi bagi teman-teman yang mungkin yang sudah seumuran saya, yang ya sudah berumur lah ceritanya ya, tidak usah putus asa.
masih bisa mulai dari sekarang Ya, betul, masih. seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa persyaratan Kak yang mungkin harus kita siapkan dari awal dan jauh-jauh hari. Nah, menurut Kak Arif, persyaratan yang paling susah atau yang perlu kita persiapkan jauh-jauh hari itu persyaratan apa Kak? Saya pikir secara keseluruhan semuanya yang harus ya. Karena kan beasiswa kan Fulbright, LPDP, AS tidak melihat hanya pada satu poin saja, tetapi secara komprehensif. Tapi kalau mungkin kita harus mengkategorikan untuk misal kalau saya pribadi mungkin jawaban saya bisa subjektif. Tapi saya pikir bahasa ya. Kembali lagi ke bahasa tadi. Sekalipun saya pendidikan bahasa Inggris, tapi saya butuh waktu untuk memenuhi target skor yang dipatok. Dan kalau misalnya kita bicara soal syarat bahasa, kita bicara soal tenaga, waktu dan juga money. Biaya, betul sekali. Money. Kalau misalnya itu dianggap sebagai hal yang saya selalu menganggap itu sebagai sebuah investasi. Kalau saya bicara soal pendidikan, saya tidak mau hitung-hitungan. Itu investasi. Saya pikir warisan terbaik saat ini adalah pendidikan, dan kalau misalnya kita invest ke bahasa Inggris itu adalah satu investasi penting ke depan. Jadi itu yang pertama sih bahasa. Karena misalnya kalau belum dapat skornya kan harus tes lagi, uang lagi, belajar lagi. Jadi itu tidak bisa dicapai dalam rentang waktu yang singkat gitu Kak. Setahu dan sepengalaman saya, meskipun ada juga orang-orang yang mungkin cukup satu kali tes extraordinary seperti betul itu ya. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa ketika misalnya skor Anda tidak langsung, Anda merasa bahwa bahasa Inggris Anda bagus, tapi ketika tes ternyata belum mencapai skor, tidak juga berarti bodoh dan seterusnya. Dan harus tahu, karena memang ada orang-orang yang tipe itu orang test taker. Jadi kan kita tambah jadi let's tes, jago memang tes, walaupun dalam misalnya implementasinya belum. Ada juga orang jago sekali misalnya aplikasi, practice speaking dan seterusnya, tapi ketika tes belum mencapai skor seterusnya. Itu pertama bahasa. Yang kedua kalau di Fulbright dan mungkin di kebanyakan beasiswa adalah esai ya. Karena biasanya kan setahu saya kalau ada banyak berkas, ada banyak aplikasi masuk, yang pertama cek adalah bahasa. Nah, ini cukup enggak? Kalau saya tidak perlulah, kalau saya skor TOEFL 600 is good. 677 it's perfectly good. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah Anda mencapai skor minimal. Udah, kalau skor minimal sudah. Betul. Daripada Anda fokus terus skor minimal sama maksimal, kemudian tidak terlalu fokus ke persyaratan yang lain, itu kan bisa miss. Jadi yang penting syarat minimal sudah tercukupi. Kalau saya sih untuk S2 550 itu sudah aman, bisa daftar Fulbright, bisa daftar AS. Sayangnya LPDP sekarang sudah bisa, kan harus pakai IELTS. 6,5. Kalau mau main aman lagi pakai IELTS 6,5 untuk S2 saya kira sudah aman. Dan itu sudah bisa di hampir seluruh beasiswa kayaknya mempersyaratkan itu dan ada. Iya, betul. Jadi betul sekali Kak, itu merupakan, kalau saya sih merupakan investasi yang sangat besar. Bahkan dulu kalau pengalaman saya itu sampai harus ke Pare Kak. Oh iya, belajar, karena kan saya basicnya Pare di Kediri ya. Kediri. Bukan Pare. Pare Kediri, bahkan ini mungkin baru saya share Kak. Dan itu saya jujur sampai harus menggadaikan motor untuk ke sana. Iya. Ada sedikit tabungan, kemudian tambah dengan itu barulah ke sana. Dan itu hasilnya ya, walaupun kita tidak bisa terus mengatakan bahwa ketika kita berusaha maka hasilnya akan baik, tapi alhamdulillah hasil yang saya dapatkan itu bisa lolos seperti itu Kak. Ada juga yang menyampaikan, ada selama ini stereotype dan masih ada yang percaya misalnya kalau beasiswa ke luar negeri, ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, itu khusus untuk terutama yang jurusan yang background bahasa Inggris. No, iya betul. Kita kan jurusan fisika kan. Saya jurusan pendidikan. Saya pendidikan bahasa Inggris. Jadi itu terbuka untuk semua jurusan, bukan cuma bahasa Inggris terutama. Di angkatan saya dari 30 penerima beasiswa Fulbright di Indonesia, hanya 3 yang betul-betul latar belakang bahasa Inggris. Sisanya non bahasa Inggris.
Iya betul kan. Karena soal bahasa itu bukan tentang jurusannya sih sebenarnya. Right. Do you want to learn about that or not? Itu sih Kak kalau menurut saya. Nah terkait esainya tadi Kak, tadi kan yang kedua Kak Arif bilang esai juga yang perlu diperhatikan. Betul. Nah itu mungkin bisa dikasih sedikit gambaran Kak. Kalau Kak Arif itu bikin esainya yang seperti apa terkait tadi study plan ya apa? Study objektif. Study objektifnya seperti itu. Teknik saya adalah setiap beasiswa pasti ada aplikasi dan di situ ada poin khusus petunjuk mengerjakan esai. I see. Iya. So petunjuk mengerjakan esai entah apapun itu sebutannya di setiap beasiswa, study objektif kalau di Fulbright, study plan mungkin kalau di LPDP, AS mungkin esai 1, esai 1, esai 2, esai 3 misalnya. Perhatikan baik-baik kata kunci di setiap petunjuknya. Setiap kalimat itu perhatikan baik-baik dan setiap poin, setiap kata kunci harus di cover di esai itu. Jangan lari dari dari poin-poin itu. Tulislah informasi yang relevan. Bagus barangkali kalau kita menulis gaya menulis yang kalau orang yang bahasa Inggris kan straight to the point. Jadi straight to the point sehingga apalagi kalau di Fulbright itu kan dibatasi, jadi harus maksimal 1 halaman. Jadi ada banyak poin di situ yang harus di cover, yang harus tercantum di dalam 1 halaman itu. Iya betul sekali. Karena biasanya kan kita ini bukannya mau generalkan, biasanya kita kan pengalamannya itu buat makalah, buat tulisan itu kita mau bahas ngenas, kita pasti akan mulai dari Indonesia, kan di Indonesia bla 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 bla. Padahal orang luar kecenderungannya ini dari pemahaman saya itu mereka suka yang straight to the point seperti yang Arif bilang. Jadi kalau mau bahas tentang contohnya prestasinya ya talk about your prestasi gitu ya. Kita tidak sedang mengatakan bahwa misalnya gaya kita berbahasa basi dulu kemudian masuk ke poin itu jelek, itu bagus sebagai sebuah budaya. Tetapi kan kita harus mengikuti aturan mereka. Betul. Jadi kalau nulis ya harus ikuti gaya mereka, straight to the point. Betul seperti itu. Nah jadi itu tadi untuk persyaratan yang paling tidak untuk lengkapnya bisa dilihat nanti di websitenya, tapi paling tidak itu sedikit gambaran kepada teman-teman apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu kalian persiapkan ketika ingin mendaftar beasiswa Fulbright. Dan kayaknya bukan cuman beasiswa Fulbright ya, semua beasiswa. Semua dan itu poinnya besar sekali ya. Di setiap beasiswa saya pikir poinnya saya itu besar sekali, karena itu kan menggambarkan latar belakang kita, menggambarkan apa yang kita melakukan di sana, menggambarkan mengapa kita memilih mereka, dan apa yang kita lakukan setelah kembali. Saya kira 4 poin itu yang di semua itu harus tercover. Dan kayaknya memang apalagi STK kan ada juga beasiswa yang mereka tidak ada istilahnya seleksi wawancaranya. Jadi mereka murni lihat dari esai. Dan disinilah bagaimana contohnya kemampuan kita menulis dan mendeskripsikan diri secara betul-betul baik, simple, itu yang dibutuhkan dan harus dilatih dari sekarang. Seperti itu. Nah, kemudian Kak, kalau dari segi seleksi apakah sama dengan beasiswa-beasiswa lain? Tahapannya jadi yang pertama adalah seleksi berkas. Jadi kita mengirim, kalau beasiswa Fulbright Master itu deadline-nya setiap tahun 15 Februari. 15 Februari. Jadi untuk tahun sudah tutup, tapi bisa dipersiapkan untuk tahun 2021. Seleksi berkas. Jadi kalau sekarang Fulbright masih printed out, jadi masih physical copy. Kemudian itu yang dikirim ke Jakarta. Di Jakarta, kemudian dari seluruh pendaftar ini berkasnya diseleksi, dan setelah itu ada sesi interview. Tempat interviewnya tuh bisa di Jakarta, bisa di Surabaya, bisa di Makassar. Kalau di Indonesia Timur itu difokuskan ke Makassar. Jadi teman-teman dari Maluku, dari Ambon, mereka Palu. Dan tidak usah khawatir karena semuanya ditanggung. Jadi akomodasi, tiket, biaya hotel, makanan, uang saku, semua ditanggung. Bagus ya. Dan setelah interview adalah
kalau Anda sudah nyatakan lolos interview, maka tahap selanjutnya adalah mengikuti tes TOEFL IBT atau GRE. Jadi kemarin itu lucu juga sih. Jadi misalnya sekalipun mendaftar IELTS, tetap diwajibkan untuk ikut TOEFL IBT. Dulu saya mendaftar pakai IELTS. Jadi saya kan sudah nyaman dong sama IELTS. IELTS dan IBT kan mereka selevel. Cuma karena IELTS kan lebih banyak ke Inggris, IBT banyak ke Amerika Serikat. Tapi mereka punya level kesulitan sama. Hanya saja karena saya sudah nyaman sama IELTS, kemudian disuruh harus ambil tes TOEFL IBT, saya harus mempelajari sistem model-model soal mereka. Selain TOEFL IBT ada juga tes GRE atau graduate record examination, itu semacam TPA tapi yang berbahasa Inggris. Itu sih 2 itu. Kemudian setelah itu lolos itu medical check up, kemudian visa, PDO, pre-departure orientation atau kita sebutnya PK kalau di LPDP. Setelah itu ketika semuanya sudah beres, Anda berangkat. Jadi prosesnya itu dari awal pendaftaran sampai berangkat 1 tahun. 1 tahun. Dan kalau misalnya sudah lolos, itu tidak usah khawatir kalau misalnya universitasnya, karena diuruskan. Jadi Aminef sebagai lembaga atau yayasan yang menangani program Fulbright di Indo bekerja sama dengan agen pendidikan sana, yaitu IIE. Itu yang bertugas untuk mencarikan kampus yang cocok. Nah, jadi pemilihan kampusnya ini bukan dari Aminef yang memilihkan, Kak? Iya. Ada kerjasama di antara kita dengan Aminef. Oh ya, jadi bukan Aminef ini loh tempat kuliah yang harus kamu datangi, tapi sesuai referensi. Iya, kita berhak untuk mengajukan kampus-kampus yang hendak dituju, tentu dengan alasan-alasan yang logis. Oh iya, oke, betul. Nah, sekarang nih Kak, ini sebenarnya sih yang paling penting. Pertama, motivasi Kak Arif untuk mendaftar beasiswa, dan juga tips serta trik atau mungkin hal-hal yang bisa Kak Arif bagi kepada teman-teman yang sedang menonton. Ini loh yang harus kalian lakukan ketika ingin mendaftar dan juga ingin lolos beasiswa. Motivasi atau alasan daftar sih? Yang pertama gratis. Oh iya ya. Gratis. Dibiayai, ada uang saku lagi ya. Saku. Dapat gelarnya, jadi dibiayai. Iya. Dapat ilmunya, dapat sertifikatnya, dapat pengalamannya, udah. Jadi memang kayaknya nggak perlu dijelaskan itu ya. Kayaknya pertanyaan saya salah. Ya, walaupun tentu ada alasan-alasan personal misalnya. Ada alasan akademik misalnya, ada alasan personal. Kalau alasan personal barangkali karena itu semacam pembuktian atau pemberontakan. Saya lahir dan besar di sebuah kampung yang saya pikir kalau Anda cari di Google itu tidak ketemu. Oh iya. Itu sebagai pembuktian bahwa saya bisa mendapatkan beasiswa dan saya bisa studi. Selama ini kan biasanya orang-orang yang terdidik itu selalu dipikirkan atau selalu dibayangkan oleh orang-orang yang berasal dari kalangan tertentu. Padahal saya pikir kalau seandainya kita semua diberikan akses yang sama, kita memiliki kesempatan yang sama. Walaupun karena saya misalnya berasal dari kampung yang kurang akses, berasal dari keluarga barangkali yang dalam banyak hal misalnya kurang berpendidikan, kedua orang tua saya tidak berpendidikan. Nah itu kan kalau kita bicara soal keberhasilan, itu kan tidak bisa lepas dari akses, supporting system, modal sosial. Saya tuh tidak setuju kalau misalnya orang bilang semua orang lahir memiliki kesempatan yang sama. Saya pikir karena beberapa orang punya privilege untuk betul. Mendapat akses ke hal-hal yang mungkin sebagian besar orang nggak bisa. Orang yang lahir dari guru misalnya, itu berbeda kesempatannya untuk kuliah dibandingkan orang yang lahir dari petani yang tidak berpendidikan. Orang yang lahir ketika Anda mendaftar menjadi anggota DPR, itu akan berbeda kalau misalnya Anda anak dari ketua DPR dengan Anda anak dari katakanlah nelayan.
Jadi kita struktur itu tak bisa dipisahkan juga. Tetapi kemudian justru itu yang memotivasi saya untuk melebihkan usaha. Social privilege is not wrong. It is something good. Hanya saja cukup mengakuinya dan kemudian memanfaatkan privilege itu. Mungkin saya yang mungkin kurang memiliki yang disebut privilege social privilege itu harus berusaha berkali-kali lipat untuk kemudian sama startnya dengan orang-orang yang sudah memang memiliki social privilege itu. Tetapi fakta bahwa saya ingin membuktikan itu satu fakta membuktikan. Kemudian semacam katakan itu pemberontakan. Kalau anda lahir dari kampung kemudian berasal dari keluarga yang tidak terlalu terpandang, itu anda akan cenderung untuk diremehkan dan seterusnya. Diremehkan dalam banyak hal, terutama dalam hal pendidikan, dalam hal kecerdasan dan seterusnya, kepintaran. Seolah-olah yang misalnya dari orang tertentu ini tidak memiliki kemampuan untuk, padahal kan bisa kalau misalnya dikasih akses yang sama. Dan saya pikir beasiswa itu memungkinkan itu untuk kalau saya mau pakai uang sendiri ke Amerika kan tidak bisa, semua bahasa saya dijual pun tidak akan bisa. Jadi itu alasan-alasan. Kalau alasan akademik saya pikir karena banyak teman saya itu sudah lanjut S2 dalam negeri terutama, sehingga saya pikir kalau misalnya saya tidak melanjutkan juga pendidikan, saya akan semakin tertinggal. Dan saya juga sempat sebenarnya melakukan pendidikan di salah satu kampus swasta untuk pasca sarjana. Tetapi saya merasa kurang puas. Saya terus terang kurang puas karena saya pikir saya bisa mendapatkan lebih banyak dari metode pengajaran pendidikan, akses ke informasi seterusnya. Saya merasa kurang puas dengan kadar keilmuan yang saya dapat, dan saya pikir kalau misalnya saya kuliah di luar dengan akses fasilitas yang bagus, terutama di Amerika Serikat, saya pikir saya akan bisa lebih maksimal karena saya pikir motivasi eksternal dan paksaan itu eksternal itu kadang membantu kita untuk mencapai titik maksimal. Betul. Ya kan? Saya pikir Anda merasakan sendiri misalnya. Karena kurang lebih latar belakang keluarga dan apa yang dirasakan di masa lalu itu kurang lebih sama. Kalau ketika saya baca buku Kak Arif yang tadi kita sebutkan di awal, itu saya bilang kayaknya kurang lebih sama ya. Kita dari berawal dari doa, saya kayaknya mau kuliah di sini, kemudian dari keluarga yang menurut saya pun itu bisa dibilang akses untuk kayak kuliah-kuliah yang tinggi-tinggi itu enggak terlalu bisa kita paksakan gitu kan. Dan sebenarnya ketika saya misalnya menyebutkan saya berasal dari keluarga ini, dari kampung ini, kita juga menyebut seperti itu, saya dan Anda mungkin tidak sedang mengatakan bahwa Anda menghasani saya. There's no point. Poin yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ada nilai-nilai tertentu yang ingin kita perjuangkan melalui misalnya kata-kata beasiswa. Dan saya juga tidak sedang mengatakan bahwa Anda harus keluar negeri untuk sukses terusnya. No, it's only one way. Dan orang yang dari luar negeri pun tidak menjadi Terus kan saya sepakat. Saya sepakat sekali dengan itu. Seperti yang Kak Arif bilang tadi, kuliah di luar negeri tidak membuktikan kalau kita itu lebih baik dari teman-teman contohnya yang lanjut di dalam negeri. Tidak menjadi satu-satunya jaminan. Betul. Karena jangan sampai orang yang dalam negeri kuliah justru mereka punya lebih banyak karya daripada kita yang di luar. Dan itu kenyataan. Misalnya ada juga yang keluar negeri tapi misalnya pulang tidak banyak melakukan perubahan misalnya. Dan saya temukan waktu jawabannya di sana. Seperti itu. Jadi ada dosen-dosen saya yang misalnya dari luar negeri. Tetapi kemudian saya merasa kecewa karena misalnya kami janjian jam 3 tetapi datang jam 4 atau bagaimana. Atau dia tidak open minded dan seterusnya. Saya kemudian berpikir biasanya kan kalau negeri pikiran kita orangnya open minded, professional on time. Ternyata alasannya adalah ternyata ada juga orang-orang keluar negeri dan mereka tidak bergaul. Mereka cuma kampus apartemen. Itu ya saya sebatas. Sebatas. Iya betul Kak. Dan saya sangat sepakat dengan itu. Jadi kita agak keluar jalur tapi I think it's important to share kepada teman-teman karena jangan sampai
niatannya untuk lanjut itu menjadi bukan salah sih, apa istilahnya, keliru, dan itu sih bisa ujung-ujungnya, kalau saya pribadi ujung-ujungnya akan tidak baik. Iya, betul. Kalau kita mau keluar negeri hanya untuk menjadi jauh lebih baik dari orang lain. Seperti itu. Nah, kembali lagi tadi di motivasi tadi sudah disebutkan. Apa ada lagi yang mau ditambahkan, Kak? Atau mungkin mau lanjut ke tipsnya untuk lolos beasiswa? Kalau tips dan trik, tentu saja ini subjektif. Yang pertama, jangan misalnya baru dikerja pada saat menjelang hari H. Karena tapi jangan juga terlalu awal misalnya, karena semalam saya berbincang dengan salah satu penerima program exchange, dan dia bilang, dan saya pikir setuju, dia bilang bahwa kalau persiapannya terlalu matang itu juga berbahaya, karena bisa jadi membuat kita terlalu berekspektasi tinggi, dan itu berbahaya kalau misalnya gagal, karena itu bisa membuat down dan bisa mempengaruhi psikologis. Tapi penting untuk mempersiapkan supaya tidak kepepet. Jadi karena ada beberapa teknis yang bisa jadi dari kendala, misalnya Anda mau urus surat rekomendasi, nggak bisa dong Anda misalnya langsung minta ke dosennya, besok mau kumpul nih, minta rekomendasi besok ya, kan nggak bisa. Ada orang-orang yang butuh waktu kan, misalnya kalau dosen ke dosen kan biasanya termasuk juga hal seperti itu. Kalau misalnya Anda tahu bahwa Anda mau daftar beasiswa, dan Anda tahu bahwa salah satu syarat untuk mendaftar beasiswa di kebanyakan, mungkin tidak semua, tapi kebanyakan adalah mensyaratkan surat rekomendasi. Ya sejak awal perbaiki memanglah hubunganmu sama dosen. Betul. Ya. Tiba-tiba saya datang, Pak, rekomendasi. Kamu siapa gitu. Oh iya. betul. Kemudian kalau Anda masih mahasiswa, ya di banyak berkas aplikasi beasiswa seperti Fulbright itu kan ada kegiatan ekstrakurikuler, community service, dan itu menjadi poin penting juga diperhatikan, karena ketika kita punya kegiatan community service itu menunjukkan bahwa kita punya kepedulian sosial, dan beasiswa ini kan diperuntukkan bukan hanya untuk individu, tetapi diperuntukkan untuk individu, tetapi dampaknya nanti ke masyarakat. Makanya di essay itu di terakhir itu selalu, kalau saya saranku selalu bilang bahwa dampaknya ke institusi, ke Indonesia, Anda usah ke dunia, Indonesia secara umum seterusnya. Minimal ke desa lah ya. Ya, desa. Selalu sebutkan itu, sehingga beasiswa akan mengatakan bahwa kalau saya kasih ini orang beasiswa, ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain juga akan menikmati dengan apa yang didapatkan di luar. Apalagi untuk tips, jadi itu hal seperti itu yang harus diperhatikan sejak awal, di luar dari misalnya berkas-berkasnya tentu ya, kalau misalnya bahasa Inggrisnya belum mencukupi, ya persiapkan. Kemudian penulisan esai, saya pikir termasuk esai sama sekali saya tidak sarankan kalau misalnya sistem kebut semalam, karena esai itu bagusnya ditulis jauh-jauh hari sebelum deadline. Kenapa? Karena supaya kita punya kesempatan untuk meminta tolong kepada orang untuk memproofreading, ya kan, untuk mereview. Jadi katakanlah 2-3 orang, dan tentu saja ini bukan sembarang orang misalnya. Barangkali bagus kalau misalnya penerima beasiswa itu atau orang-orang yang pernah mendapatkan beasiswa kasih untuk proofreading. Dulu saya kalau nggak salah kasih 2 orang untuk proofreading. Ya, ada yang saya khususkan misalnya untuk konten, dia lihat konten. Ada yang khusus untuk grammar. Ya, betul. Ya, walaupun saya tidak bilang bahwa Anda khusus ini, Anda khusus, tapi saya tahu bahwa kalau saya kasih ini orang, dia akan mengoreksi kontennya. Kalau saya kasih ini orang, dia kasih sibuk dengan grammarnya. Betul, dan usahakan free error ya, untuk zero error untuk grammarnya. Jadi proofreading, kemudian proofreading itu penting sekali. Karena biasanya kalau kita sendiri yang menulis, kita kan biasa, wah ini bagus nih. Tapi bagus nih. Pasti dikasih orang. Dan selalu terbuka untuk direvisi, untuk dikritik. Dan itu tidak bisa terjadi kalau cuma 1 minggu. Ya, betul. Persiapan. Betul sekali. Ya, jadi ada lagi tambahan, Kak? Mungkin tipsnya mau dibagikan. Tapi ini pun menurut saya itu sudah sangat komplit sekali untuk mengcover
hal-hal yang betul-betul perlu kita perhatikan ketika mendaftar beasiswa, terutama persiapan bahasa, esai dan sebagainya. Terutama bahasa, kalau memang bahasa itu mau ini yang kalau tadi bilangnya persiapan jangan jauh-jauh hari, kayaknya bahasa harus jauh-jauh hari kayaknya ya. Betul. Tapi kalau esai ya inilah standar lah ya. Terutama kalau misalnya saya potong. Untuk tesnya kan itu kan untuk misalnya skor tes TOEFL ITP itu kan 2 minggu ya. Syaratnya jangan sampai Anda tes hari ini minggu depan sudah tutup, Anda tidak dapat skornya. Iya betul sekali tuh. Dan ini Kak, kayaknya yang perlu juga saya highlight terkait TOEFL, karena saya pernah buat satu video itu tentang beli sertifikat TOEFL palsu untuk daftar beasiswa. Nah itu jangan ya teman-teman, karena itu akan kembali ke diri teman-teman. Pun orang-orang yang sudah dapat IELTS 7,0, 7,5 ketika kuliah nantinya tuh mereka akan sangat keteteran. Betul. Saya pribadi mengalami IELTS berapa gitu pas masuk, apa yang ngomong apa sih dosen. Jadi itu. Bagaimana pengalamannya Kak? Jadi saya tiba di California untuk pre-academic training, karena kita punya pre-academic training selama 3 minggu. Jadi semua Fulbrighter dari berbagai negara dikumpulin. Ceritanya, pengayaan dan persiapan akademik untuk sebelum masuk di kampus kita. Itu 3 minggu. Saya mengantisipasi kalau culture shock misalnya makanan, budaya lain. Ternyata bukan itu. Ternyata bahasa. Walaupun jurusan saya bahasa Inggris. Betul. Karena yang kita dipelajari di kelas itu adalah perspektif grammar atau grammar yang menurut aturan ini. Tapi ketika tiba di masyarakat itu kan banyak yang melanggar. Sama aja kalau misalnya bahasa Indonesia belajar di kelas. Oh, kamu ini apakah Anda dari sini? Tapi coba kalau misalnya di masyarakat dari mana kok? Betul. Seperti itu. Tentang bahasa, sehingga bahasa itu penting untuk dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi itu teman-teman sekalian, kayaknya sudah banyak sekali yang di-share oleh Kak Arif. Dan sebenarnya ini kalau seumpama dengan durasi video kita yang mau kita upload ini sebenarnya tidak cukup, waktunya tidak cukup banyak sebenarnya, tapi paling tidak bisalah memberikan gambaran kepada teman-teman, paling tidak memberikan motivasi dan juga memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman yang mau mendaftar beasiswa. Nah kalau kalian menonton ini, contohnya kalian masih SMA, persiapkanlah ya. Persiapkan dari sekarang. Kalau yang sudah semester akhir, cepat-cepat ya, jangan sampai kalian ketinggalan oleh generasi-generasi yang setelahnya itu yang luar biasa progres mereka. Mereka kan sekarang semakin ketat toh. LPDP dulu pun yang katakanlah longgar, semakin hari semakin ketat. Betul. Kuotanya. Persyaratannya juga kayaknya makin naik. Persyaratannya makin naik. Dulu masih terima TOEFL ITP, sekarang udah nggak bisa pakai, harus IELTS. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya kira cukup untuk sharing kita terkait beasiswa Fulbright ini. Terima kasih Kak Arif sudah mau berkolaborasi dan sharing kepada teman-teman yang menonton video ini. Dan thank you so much Kak. My pleasure. Thank you for inviting me. Ini sebenarnya sangat berharga sekali, karena kita bisa berbagi kepada teman-teman teman-teman yang banyak yang mungkin dulunya tidak tahu, sekarang menjadi tahu karena video ini. Jadi itu saja untuk video kita pada segmen ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan see you in my next video. Bye.